وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dalam satu minggu, hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dengan bersungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memegang teguh agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Syawal pun telah meninggalkan kita. Dan sekarang kita memasuki minggu kedua di bulan Jumat, di hari Jumat ini, di bulan Dzulqa'dah. Tepatnya kita sudah masuk tanggal 11 Dzulqa'dah. 11 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau 9 Mei 2024. Dzulqa'dah ini adalah merupakan di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Dan sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita masih diberikan kesempatan di bulan mulia ini 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, untuk melakukan amal soleh dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita syukuri, karena tidak semua orang yang kita jumpai di bulan Ramadan kemarin mereka masih ada bersama dengan kita di dunia ini sampai hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan dalam firman-Nya surat At-Taubah 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai nanti bulan Dzulhijjah. Ada 12 bulan, dan ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Salah satu di antaranya adalah bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan nanti bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dan itu sudah Allah tetapkan sejak pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan di sini, fala tadhlimu fihi anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan yang mulia tersebut dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ard."
bahwasanya waktu terus berputar sebagaimana sejak pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi. Selalu berputar, tidak ada yang berubah. As-sanah 12 syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan diantaranya bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab dan bulan Rajab, Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadah al-Akhirah dan bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah apabila kita mengerjakan amal soleh di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari amal yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat pun di bulan-bulan yang dimuliakan Allah tersebut, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah amalan apa yang bisa kita lakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Secara umum memang kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, mulai dari membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan-amalan ibadah yang lain. Tetapi ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menyampaikan sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan yang hendaknya kita prioritaskan, kita utamakan pada bulan-bulan tersebut, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Haditsun sahihun rawahu Muslim. Dalam hadis ini disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang utama setelah puasa wajib pada bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah yang sekarang kita berada di dalamnya, Dzulqa'dah. Maka di bulan Dzulqa'dah ini, di antara amalan yang bisa kita perbanyak ini adalah melakukan puasa sunnah, termasuk nanti pada bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut Allah berikan peluang buat kita untuk memperbanyak ibadah, wabil khusus melakukan ibadah puasa taqarruban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa? Karena memang ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Berbeda dengan sholat. Kalau kita sholat, maka ada orang lain yang melihat kita sedang mengerjakan sholat. Maka bisa kemungkinan dengan sholat itu kita menjadi bangga dan sombong, takabur dengan amal ibadah kita. Apabila kita membaca Al-Qur'anul Karim pun ada keluar suara di dalamnya. Sehingga kalau bacaan itu merdu suaranya, bisa juga menyebabkan kita menjadi sombong di hadapan orang lain dengan suara yang bagus yang kita kumandangkan dengan bacaan Al-Quran tersebut. Apabila kita sedekah pun juga sama, ada orang yang menyaksikan. Apalagi misalnya ibadah haji dan umroh yang diantarkan oleh orang dengan memakai rombongan sampai berbus-bus, ya ada 3 bus, 4 bus dan seterusnya. Ini bisa juga menyebabkan amalan ibadah tersebut menjadi riya, pamer di hadapan orang. Berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya sangat rahasia. Hanya orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Teman sekamarnya tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin anaknya tidak ada yang tahu kalau bapaknya sedang mengerjakan puasa. Inilah yang menyebabkan ibadah puasa ini ibadah yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanah asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala azza wa jalla illa as-shaum
fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwata wa ta'amahu min ajli, rawahu Muslimun. Kata Rasulullah bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu paling sedikit pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Sebagaimana apabila kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali kita bersolawat, maka Allah balas solawat itu dengan 10 kebaikan. Apabila kita membaca Al-Quran, setiap huruf pun oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas 10 kali lipat. Kalau kita mengerjakan sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan sampai 27 kali lipat. Bahkan apabila kita mengerjakan sholat di Masjidil Haram misalnya, itu bisa dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhifin. Bahkan juga ada amal-amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, sebagaimana apabila kita berinfak, bersedekah kepada orang lain, membantu orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibih. Puasa aku sendiri yang akan menilai ibadah puasa orang tersebut. Yad'u syahwata wa ta'amu min ajli. Orang berpuasa itu kenapa dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena orang berpuasa itu dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan setiap hari. Biasanya dia sarapan, makan siang, minum es, makan gorengan, makan bakso mie ayam dan seterusnya. Tetapi karena dia puasa karena Allah Subhanahu wa taala, itu semua ditinggalkan di siang hari. Yad'u syahwata wa ta'amu min ajli. Dan itu semuanya ditinggalkan semata-mata karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kenapa ibadah puasa ini tidak disebutkan berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang mengerjakannya. Saking banyaknya ibadah puasa ini, pahala yang akan didapat oleh orang yang melakukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada waktu-waktu dan ada tempat-tempat yang diistimewakan. Di antara waktu yang diistimewakan seperti bulan Ramadan kemarin, kemudian sepertiga malam terakhir, kemudian hari Jumat ini pun hari spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sekarang yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini adalah merupakan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali khatib mengingatkan di sini khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kembali kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengerjakan sholat di masjid, itu pahalanya 27 kali lipat. Kemudian kita ziarah ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu juga tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan kalau kita mengerjakan sholat di sana, di Masjid Nabawi misalnya, maka pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Ketika kita mengerjakan sholat di Masjidil Haram, pahalanya pun dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Maka dari mimbar yang mulia ini kembali khatib mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib sendiri, mari sama-sama kita untuk kembali meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Wabil khusus kita ini berada di tempat yang mulia, di tempat belajar di pondok pesantren, maka sudah semestinya kita senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita tanpa diingatkan oleh mudir, tanpa diingatkan oleh ustadz. Ustadz pun demikian, tidak usah diperintah-perintah untuk mengerjakan sholat berjamaah dan yang lainnya. Karena ini memang sudah sewajarnya bagi kita seorang thalibul ilmi, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum.